Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mimin Rohman. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program. Yang inti programnya itu kita menggunakan OOP atau Object Oriented Programming untuk membuat programnya. Nah, di sini saya mau menggunakan bahasa C++. Nah, tujuan dari pembuatan program yang saya buat ini yaitu program yang ditujukan untuk mengidentifikasi panjang, lebar, luas, keliling, panjang diagonal, serta bentuk dari suatu persegi panjang. Nah, lanjut ke algoritma pemrogramannya. Di line pertama seperti biasa dalam bahasa C++ kita diharuskan untuk menginclude atau memasukkan sebuah library yang bernama stream. Di line kedua saya menambahkan sebuah library baru yang bernama CMath yang nantinya akan dipakai di baris selanjutnya. Di line ketiga saya menggunakan using namespace std. Kenapa? Karena supaya saya di sini tidak harus mengetikkan std .2.2 lagi. Itu fungsi using namespace std. Nah, lanjut di line kelima saya menambahkan sebuah kelas yang namanya itu kelas persegi. Nah, di kelas persegi ini ada yang private, yaitu panjang dan lebarnya kita private agar tidak dapat diubah dengan mudah. Lalu di line ke-9 saya menambahkan public. Nah, di dalam public ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi persegi. Di sini daripada dibilang fungsi disebutnya itu konstruktor ya. Jadi konstruktor itu selama kita memanggil kelas tersebut, konstruktor itu akan otomatis diprogram atau dijalankan tanpa harus memanggil fungsinya ini persegi lagi. Jadi otomatis dipanggil. Lalu di line di line 10 dulu dijelasin. Konstruktornya itu ada dua parameter, yaitu double panjang dan double lebar. Nah, di sini kita bisa memasukkan panjang yang kita inputkan ke panjang yang ada di private-nya dengan cara persegi .2.2 panjang yang di private sama dengan panjang yang diinputkan. Nah, hal ini bisa disingkat juga dengan menggunakan sintak dis_panah. Nah, dis_panah lebar sama dengan lebar. Jadi lebar di sini tuh yang italic itu lebar punyanya private dan lebar yang normal itu lebar yang kita inputkan. Bisa disingkat penggunaan dari persegi .2.2 menjadi dis terus panah. Lalu di line 15 saya membuat fungsi untuk menampilkan panjang yang kita inputkan itu tipe fungsinya itu double. Di sini ada return dis panjang. Lalu di line ke-19 saya juga menambahkan fungsi agar fungsinya itu dapat menampilkan lebarnya, namanya itu get lebar, bertipe double juga. Isinya itu return dis lebar. Lalu saya membuat fungsi juga di sini di line 23 membuat fungsi ubah panjang. Jadi kita dapat mengubah panjang yang telah saya inputkan dengan cara dis_panah panjang sama dengan value. Value di sini nilainya inputan kita sendiri ya, terserah. Nanti value yang telah kita inputkan akan mengubah nilai panjang yang lama. Lalu di line ke-27 saya menggunakan fungsi ubah lebar untuk mengubah lebarnya. Isinya itu dis_panah lebar sama dengan value. Di line ke-31 saya membuat fungsi luas. Sebagaimana yang kita tahu bahwa persegi itu memiliki rumus luas panjang kali lebar. Jadi di sini saya membuat variabel luas bertipe double sama dengan dis panjang, berarti panjang yang telah diinputkan di atas ini dikalikan dengan dis lebar.
Terus kita kembalikan nilai luas, return luas. Lalu di line 36 saya membuat sebuah fungsi dengan nama diagonal bertipe double. Di dalam fungsi tersebut saya membuat sebuah variabel bertipe double juga dengan nama diagonal. Nah, seperti yang kita tahu, untuk mencari diagonal dari sebuah persegi itu kan panjangnya dikuadratin ditambah dengan lebarnya dikuadratin, terus kita akarkan hasilnya. Nah, disinilah kegunaan dari library CMath yang telah saya import di atas. SKRT itu akar dari POW itu kuadrat, POW itu semacam pangkat gitu ya. Mau pangkat berapa? Pangkat di sininya itu dis panjang. Jadi panjangnya pangkatnya berapa? 2. Jadi panjang dipangkatkan 2 ditambah dis lebar. Lebarnya berapa? Dipangkatkan berapa? Dipangkatkan 2. Nah, setelah dijumlahkan ini akan diakarkan. Terus kita return diagonal agar muncul. Lalu di line 41 saya membuat fungsi keliling. Seperti yang kita tahu, rumus keliling itu panjang tambah lebar dikali 2 ya, 2 kali panjang. Nah, 2 dikali panjang ditambah lebar. Terus kita return keliling. Nah, terus ini juga saya membuat display. Itu tuh seperti untuk seperti gambaran aja seperti apa bentuk yang akan ditampilkan gitu. Yang pertama itu ada for loop. For loop di sini untuk menampilkan lebar di bagian atas dari sebuah perseginya. Lalu for loop yang di line 52 ini digunakan untuk menambahkan panjang dari persegi. Lalu for loop di line 60 ini untuk menambahkan lebar di bagian bawah persegi tersebut. Itu endline. Nah, ini titik koma di sini tuh artinya kelasnya itu udah selesai ya. Lalu masuk ke fungsi mainnya, fungsi utamanya. Misalkan kita punya variabel namanya bentuk 1 bertipe data persegi. Persegi ini diambil dari kelasnya, berkelas bukan bertipe data, berkelas persegi. Nah, di sini tinggal persegi 3,4. Nah, 3 itu apa? 4 itu apa? Kita bisa lihat dari sini. 3 itu panjangnya, 4 itu lebarnya. Jadi panjangnya 3, lebarnya 4. Lalu di line 71 kita tampilkan panjang dengan cara bentuk 1, nama objeknya titik get panjang. Fungsi yang telah kita buat tadi untuk menampilkan panjangnya. Terus sama di line-line berikutnya lebar bentuk 1.get lebar sampai diagonal bentuk 1.diagonal. Lalu ada bentuk 1.display. Kita tidak usah menggunakan cout lagi karena di dalam fungsi display itu sudah ada cout-nya. Sedangkan di fungsi-fungsi yang lain hanya ada return. Oleh karena kita cout terlebih dahulu. Lalu kita enter 2 kali di line 78 masuk ke 80 untuk contoh yang kedua. Membuat objek 2 namanya itu bentuk 2 berkelas persegi dengan panjang 3 lebar 14. Seperti biasa di line 81 sampai 86 seperti line 71 sampai 76 ya. Tidak ada yang berubah dan akhir dari program. Baris 89. Nah, kita coba untuk jalankan program ini. Nah, hasilnya kurang lebih begini. Di objek pertama bentuk 1, panjangnya 3, lebarnya 4, luasnya 12, kelilingnya itu 14, diagonalnya 5, bentuknya kurang lebih segini. Kurang lebih seperti ini.
Terus di objek yang kedua dengan nama bentuk 2, panjangnya 3, lebarnya 14, luasnya 42, keliling 34, panjang diagonalnya 14,3178. Nah, bentuknya juga kurang lebih seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai sebuah program yang menggunakan OOP, program sederhana, yang di programnya itu adalah menampilkan semua hal-hal yang berkaitan dengan persegi, hal-hal dasar yang berkaitan dengan persegi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.